Ya di situ ada Boas, kemudian juga Andri Tani, walaupun tidak mudah mampu menggantikan posisi kedua meja yang memang tidak bau. Mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman dan motivasi kepada 11 pemain muda yang debutan yang belum pernah mendapatkan kesempatan untuk bergabung di nasional. Ong Kim Sui, pelatih yang sukses mengantarkan Malaysia juara SEA Games 2011 di Indonesia dan mengalahkan Indonesia saat itu. Safawi Rashid, Irfan, masih Safawi berusaha melewati kepungan para pemain Indonesia namun gagal. Lemparan ke dalam Malaysia tadi. Aziz Azrul Haq, nampak Zulham Zamrun yang sempat mengalami cedera panjang ini telah pulih kembali dan siap mengisi lini depan tim Garuda. Davis tadi. Para pemain Malaysia berusaha lakukan tekanan jantung pertahanan Indonesia. Bagus sekali. Ada Irfan ke kanan dia. Angkat temu gawang masuknya tadi Thomas Davis namun menyentuh atau diblok para pemain Indonesia. Nampaknya para pemain atau tim Malaysia sendiri juga melakukan perubahan yang cukup banyak. Betul. Selain mereka memiliki konsolidasi dalam tim yang sangat mapan, mereka juga sedikitnya banyak kerepotan ya. Banyak pemain cedera. Kemudian ada beberapa pemain yang pensiun juga, Bung Hadi. Dengan penjuru tadi dari Malaysia. Biarkan saja oleh Roni Harun. Perkeda dalam buat Malaysia. Tanpa Amri Yahya, kapten ke-11-an jatuh. Apa yang terjadi? Hanya wasit Taki Al-Jafari manggil dua pemain ini. Nampaknya ada sedikit clash yang terjadi di antara dua pemain. Nampaknya kita lihat pemirsa apa yang terjadi. Dorongan dari Yanto Basna, tapi di dalam pertandingan internasional sedikit pun sentuhan ini sangat berbahaya, Bung Supri. Betul, ya. Yanto Basna harus tetap fokus ya, apalagi bola belum sampai kepada Amri Yahya, ini sangat berbahaya. Harus hati-hati, Bung ya. Ya. Jangan langsung tadi dari para pemain Malaysia, yaitu Badro. Sedikit dari sisa-sisa pemain Malaysia yang masih menghuni tim Malaysia. Ya, ada 4-5 pemain ya yang selama ini dikeretapkan untuk mengisi kekuatan tim dari Malaysia. Salah satunya Badrul Bahtiar di lini tengah dari Malaysia. Boas Solosa, kapten ke-11 Indonesia, telah berusia 29 tahun. Bagus sekali, masih Boas Solosa, shooting! Gol! Luar biasa pemirsa. Shooting Boas Solosa yang lepas dari kawalan para pemain Malaysia mampu mengelabui lini belakang Malaysia yang dikawal oleh Fadli Sas dan juga Roni Harun, mampu menusuk jantung pertahanan Malaysia dan melakukan shooting yang cukup keras dan menusuk sudut kiri penjaga gawang Hairul Fani Chetmat dengan merubah kedudukan menjadi 1-0, sebuah skor dan gol yang sangat indah, Bung Supri. Ya, saya pikir ini adalah kualitas Boas ya, bagaimana dia mempunyai ketenangan. Walaupun berawal dari koordinasi lini pertahanan dari Malaysia, Fadizas lepas untuk bisa menggiring bola dan dengan satu dorongan, kemudian Boas melakukan shooting, walaupun bukan dengan kekuatan kaki kirinya. 1-0 Indonesia. Boas shooting kaki kanan, bukan kaki khas dari Boas Solosa, mampu menjebol gawang Malaysia yang dikawal Hairul Chetmat. 1-0 buat Indonesia, kapten ke-11 Indonesia yang berasal dari Persipura Jayapura. Boas Solosa sendiri kalau kita ingat di Piala Tiger 2004 mampu menciptakan gol yang sangat indah saat itu ke gawang Malaysia. Sebuah gol yang disebut-sebut gol terindah di Piala Tiger 2004. Di saat itu Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dengan skor 1-4 di semifinal Piala Tiger 2004 dan berhasil lolos ke babak final. Namun sayang di 2004 Indonesia mampu ditaklukkan Singapura sehingga gagal untuk meraih Piala Tiger. Dan sehingga saat ini pun Indonesia masih belum mampu menjadi juara Piala AFF, Bung Supri. Betul, masih belum bisa keluar dari situasi runner-up, Bung Hadi. Serangan balik Malaysia berbahaya tadi. Nomor punggung 21 Safawi Rashid. Bayu Pradana masuk Andik. Masih Andik. Ada Boas Solosa. Ada Roni Harun. Safawi Rashid. Badrul Haiti.
maksudnya Badro Safawi, Badro Bahtiar maksudnya. Wan Haikal tadi dijatuhkan oleh Irfan Bahdim. Nampaknya Malaysia sendiri walaupun mempunyai persiapan yang cukup lama, permainannya lebih baik dari Indonesia, Bung. Betul. Om Timo masih mencari komposisi yang terbaik ya. Apalagi banyak sekali pemain-pemain muda. Begitu juga dengan Indonesia. Di tengah kita memaksimalkan Evan Dimas, kemudian juga Bayu Pradana. Walaupun kedalaman ataupun keseimbangan harus tetap terjaga dengan komposisi 4-4-2. Handsball tadi nampaknya Thomas Davis hingga wasit Kaki Al-Jafari. Oh, nampaknya hanya lemparan ke dalam buat Indonesia. Abdul Rahman dipotong para pemain Malaysia. Ada Thomas Davis. Masih Thomas Davis berbahaya. Shooting. Beruntung hanya melebar di samping kanan gawang dari Andi Tani. Shooting dari Wan Zak Haikal. Sebuah situasi yang cukup berbahaya nampaknya, Bun, karena tidak ada yang menghadang tendangan dari Wan Zak Haikal ini. Iya, sebenarnya peran Bayu di situ ya. Dia sebagai holding tidak boleh melakukan sekali clearance, melakukan intercept ketika memang tidak dalam 100%, Bung Adi. Karena ketika lepas otomatis akan masuk berhadapan dengan dua back tengah. Harus lebih delay dulu. Mendelay, betul. Kemudian menunggu teman untuk bisa melakukan cover. Azrul Haq balik ke belakang. Muhammad Fadli Sas, Roni Harun, Fadli Sas, Badol Bahtiar, dibayarnya oleh Irfan Bahdim yang sudah lama juga tidak bermain dan kali ini bermain kembali, Bung. Betul. Di 2014 dia cedera, Bung, ya. Ya. Kemudian juga di 2010 pun juga sebenarnya dia juga salah satu alumni AFF ketika itu. Dan memiliki rekor sangat baik ketika berhadapan dengan Malaysia. Curi berbahaya, bola Solosa, Irfan Bahdim, dan gol! 2-0. Sebuah tarian yang mengingatkan kita saat dia menciptakan gol ke gawang Malaysia di Piala AFF 2010, Bung Supri. Ya, situasi hampir sama ya. Bagaimana koordinasi kembali, lemahnya lini pertahanan dari Malaysia. Mereka melakukan trouble, kemudian bola mampu direbut oleh Irfan Bahdim yang bermain cantik 1-2 sentuh dengan puas dan menciptakan 1 gol untuk kemenangan Indonesia. Nampaknya lini belakang Malaysia pun tidak terlalu baik di pertandingan ini, Bung Supri. Berapa kali mereka membuat blunder-blunder yang memudahkan para pemain Indonesia untuk menciptakan gol. Betul, sebuah blunder. Kemudian kita lihat bagaimana posisi dari Fadli Zaz begitu terbuka sehingga Irfan Bahdim dengan mudahnya mampu menyerangkan bola di sebelah sisi kanan dari Khairul Jekmat. Tapi tidak bisa dilupakan bagaimana asis dari Boas Solosa sangat cantik, Bung. Kecerdasan yang dimiliki oleh Boas ya. 1 gol, 1 asis di pertandingan malam hari ini. Irfan Bahdim, pemain asal klub Sapporo, Jepang, kembali menciptakan gol ke gawang Malaysia. Azrul Haq, bek kiri Malaysia, maju ke depan dia. Ada Safawi Rashid, Azrul Haq, dibayang oleh Andik. Diterubungi 2 pemain Indonesia, Beni Wahyudi dan juga Andik Firmansyah. Namun lempar ke dalam buat Malaysia, yaitu Azrul Haq. Pelatih Malaysia Ong Kim Sui yang menggantikan posisi Dolah Saleh yang dipecat karena atau mengundurkan diri karena kalah 10 gol dari UEA, Bu. Betul. Memang sedikitnya ada permasalahan ya sebenarnya di kubu dari Malaysia ya. Tidak hanya pemain yang banyak yang cedera, kemudian juga banyak pemain yang sudah pensiun. Tapi progres dari tim nasional mereka sendiri pun juga sebenarnya tidak begitu baik. Roni Harun nampaknya kehilangan Syafiq Rahim di lini tengah Malaysia pun cukup berpengaruh, Bung Supri. Ya, Syafiq Rahim kita ketahui dia memiliki skill, kemudian juga visi bermainnya. Mampu mengatur ritme tempo, terutama lini tengah dari Malaysia. Malaysia berusaha di tubuh Indonesia. Ya, 2010 Firman mampu meraih predikat pemain terbaik ketika itu. Wanzak berbahaya. Apa yang terjadi? Pelanggaran pemirsa dilakukan tadi oleh Fahrudin terhadap Brendan Gansengling.
Salah satu pemain yang sebut-sebut sangat berbahaya buat Indonesia, Bung. Betul, apalagi dia punya kekuatan ya dan kecepatan juga dia. Tanpa koordinasi yang sangat baik, ini pertahanan kita. Kita lihat bagaimana Abdul Rahman mencoba untuk mendelay, tapi tidak begitu rapi ya. Tapi menurut saya ini tidak pelanggaran, Bung. Karena dia menabrakkan diri sendiri dan sebelumnya Bayu Pradana pun menghindar tadi. Kita lihat sentuhan pertama, Bung Adi. Saya pikir sentuhan pertama memang bola sudah dikuasai oleh Brendan. Tendangan bebas buat Malaysia cukup berbahaya karena tipis saja di garis luar penalti Indonesia. Harus hati-hati Andri Tani karena para pemain Malaysia pun dikenal kena memiliki syuting jarak jauh yang cukup berbahaya. Jatuhkan oleh Bayu Pradana tadi Brendan Gan Sengling, pemain asal klub Kelantan, Bung Supri. Iya, bagaimana perform dia selalu menjadikan pilihan utama dan menjadi pembeda ketika di Kelantan. Tampaknya nomor punggung 19 Subramanian Kunlanlan dipersiapkan untuk menggantikan Brendan Gan yang sebetulnya juga baru sembuh dari cedera, Bung. Betul, memang kebugaran kembali saya katakan bahwa menjadikan hal yang sangat penting ya untuk timnas dari Malaysia. Apalagi sebenarnya mereka juga memiliki persiapan yang begitu panjang ya, 10 hari dibanding kita. Ya kita lihat bagaimana Tim Su mau mencoba untuk memasukkan pemain baru, pemain yang lebih bugar untuk bisa mengisi kebutuhan dari Subramanian Kunlanlan. Subramanian, ya. Subramanian masuk menggantikan Brendan Gan Sengling. Tendangan bebas jelas sangat berbahaya. Ada Amri Yahaya, Adro Bakhtiar, Andri Tani lakukan koordinasi dengan pagar hidup Indonesia. Ada sekitar 6 pemain, 7 pemain Indonesia melakukan pagar hidup. Sangat wajar, memang sangat berbahaya. Siapa yang akan melakukan? Nampaknya Amri Yahaya. Nampak Azrul Haq berada juga di kotak penalti. Amri Yahaya lakukan sudah. Hampir saja tipis di samping kanan gawang Andri Tani. Tembakan yang cukup terarah dari Amri Yahaya tadi. Ya saya pikir tajam ya, bagaimana pagar hidup para pemain kita masih mampu terbongkar di situ, Bung Adi. Sangat berbahaya ketika jarak yang ideal para pemain kita tidak mampu untuk bisa memprotek bagaimana bola meluncur begitu deras. Dan syutingannya sangat terarah, Bung, sangat berbahaya. Fahrudin berbahaya, Fahrudin hampir saja diserobot tadi. Untung saja tidak berhasil menjebol gawang dari Indonesia, yaitu Andri Tani, cocoran dari Amri Yahaya. Ini yang saya katakan dari awal bahwa kecepatan akan menjadi hal yang sangat penting untuk Amri Yahaya. Bagaimana Fahrudin kemudian Yanto Basna harus mampu mengantisipasi. Mereka harus memiliki koordinasi yang sangat matang. Cover mereka harus begitu kuat. Evan Dimas Darmono, Abdul Rahman masuknya kepada Zulham, diserobot para pemain Malaysia. Thomas Davis tadi kurang cermat nampaknya. Wanzak Haikal, Thomas Davis disebut-sebut sebagai salah satu pemain naturalisasi Malaysia, Bung. Ya. Thomas Davis lempar ke dalam, siapa yang akan diberikan? Minta pemainnya untuk lebih maju. Kurang cermat tadi Abdul Rahman membuang bola, masuknya kepada Boas, namun tidak ada Boas di situ. Yang ada adalah Fadli Sas, Roni Harun, pendek dia, Dewan Zat, bagus sekali Muhammad Irfan, Bakhtiar, masih Bakhtiar, bukan sebuah pelanggaran. Irfan Bahdim, masih Irfan Bahdim, masih Irfan, Andik Firmansyah, masih Andik, pendek dia kepada Beni Wahyudi, kembali kepada Irfan, masuknya Andik Firmansyah. Sapuan yang luar biasa keras tadi nampaknya menurut wasit Taki Al-Jafari, sehingga hadiah kartu kuning buat Azrul Haq karena melakukan sliding yang sangat berbahaya tadi, Bung Supri. Betul, bola masih belum dalam penguasaan, dia sudah melakukan sliding tadi. Bagaimana kita lihat, sangat berbahaya.
Menurut saya tidak pelanggaran, Bung. Tapi upaya niat ya untuk melakukan tackling yang seperti itu memang sudah diprediksi oleh hakim garis, sehingga ada informasi harus dikeluarkan kartu kuning. Ya, satu kartu kuning buat Malaysia, buat Azul Haq tadi, bek kiri Malaysia yang melakukan sliding keras terhadap Andik Firmansyah. Abdul Rahman akan melakukan tendangan bebas. Siapa yang akan diberikan? Abdul Rahman, kotak penalti berbahaya, disundul tadi Roni Harun sehingga terjadi tendangan penjuru buat Indonesia tanpa Yanto Basna. Ya, sebuah konsep set piece yang sangat rapi ya. Abdul Rahman selalu diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan bebas. Zulham Zamrun lakukan tendangan penjuru, langsung kotak penalti, berbahaya datangnya, sudah tidak mengenai sasaran tadi, yaitu Bayu Pradana, gelandang muda asal Mitra Kukar. Bagaimana pendapat Bung Supri tentang Bayu Pradana sendiri, Bung, di luar tidak tampilnya para pemain senior Indonesia di tengah tim Garuda saat ini? Iya, masih perlu adaptasi ya Bung Hadi ya. Apalagi beberapa kali lini tengah kita juga masih terlihat ada lubang di situ. Kemudian juga kolaborasi dengan Evan Dimas belum terlihat begitu solid, terutama dalam menjaga kedalaman lini tengah dari tim nasional. Keunggulan Indonesia 2-0 atas Malaysia di babak pertama lewat gol tadi Boas Solosa dan Irfan Bahdim. Seperti diketahui bahwa Indonesia di Piala AFF akan satu klub dengan Singapura, Filipina tuan rumah dan juga Thailand. Tentu kalau melawan Thailand sebuah pertarungan yang sangat berbahaya melihat kiprah Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Bung Supri. Betul, apalagi terakhir di Asian Games pun juga tim kita tidak mampu berbuat sesuatu ya. Mereka digoleli dengan skor yang begitu mencolok 6-0 ketika itu. Zulham Zamrun, masih Zulham, bagus sekali, masih Zulham, angkat kotak penalti, Andi Firmansyah, Boas Solosa, masih Boas, syuting Evan Dimas, Boas Solosa, syuting, menyentuh tadi Fadlisa, masih Zulham Zamrun, masih Zulham, memutar kotak bola, syuting pendek dia, ada Irfan Bahdim, Boas Solosa, dan gol! 3-0, Bung, 3-0. Bagaimana lini belakang Malaysia hancur lebur, diporak-porandakan para pemain Indonesia yang sebetulnya sudah lama absen 1 tahun lebih, namun nampaknya masih bisa menunjukkan taring atau kukunya dari tim Garuda Indonesia melawan Malaysia ini, Bung Supri. Ya, ada gairah baru ya, ada sesuatu yang begitu positif ya, apa yang dilakukan oleh Zulham Zamrun, melakukan crossing, kemudian bola rebound, dia mendapatkan bola untuk melakukan shooting. Itu peran Boas kembali, bagaimana dia mampu dengan sedikit celah dia melakukan shooting dengan kaki yang sejauh ini menjadi kekuatannya. 2 gol dari kapten kesebelasan Indonesia, Boas Solosa, menjadi bukti atau selebrasi Indonesia untuk kembali lagi di pentas internasional. Irfan Bahdim, nampaknya tertinggal tadi bolanya. Nampaknya penampilan Irfan Bahdim pun cukup mencolok di situ. Ada kematangan ya, bagaimana dia lebih dewasa, dia lebih nyaman ya ketika menguasai bola. Kemudian skill individunya ketika melewati lawan pun juga sangat baik. Bagaimana pengaruh Irfan Bahdim sendiri, Bung, untuk tampil di Liga Jepang bagi perkembangan atau pengaruh di tim nasional Indonesia saat ini, Bung? Ya, saya pikir dengan adanya Irfan Bahdim jelas ya, karena dengan striker-striker yang sudah uzur, udah usianya udah lanjut, memang Indonesia masih belum memiliki striker yang mumpuni eranya Bambang Pamungkas. Beruntung kita masih bisa mengharapkan Boas Solosa, Bung ya. Iya. Pemain senior berusia 29 tahun. Namun memiliki ketajaman yang sangat luar biasa di pertandingan ini. Boas Solosa, kapten kesebelasan Indonesia asal Persipura Jayapura, terlepas Amri Yahaya, Wanzak Haikal. Lini tengah Malaysia berusaha membangun Subramaniam. Ke kanan dia ada Thomas Davis, masih Thomas Davis. Ke belakang dia ada Roni Harun. Siapa yang akan diberikan? Fadli Sas. 3-0 Indonesia unggul. Muhammad Irfan, jenderal lapangan tengah Malaysia, masih Muhammad Irfan. Bado Bahtiar, masih Bahdro. Kehilangan Syafiq Rahim nampaknya membuat lini tengah Malaysia tidak terlalu baik saat ini.
Dipotong tadi Abdul Rahman, masih Thomas Davis, masih Thomas, langsung pendobasan Abdul Yahya, angkat kotak penalti. Menyentuh Fahrudin sehingga terjadi tendangan penjuru, sebuah serbuan yang cukup terencana, cukup baik Bung Supri. Betul, walaupun crossingnya masih mampu diblok oleh Fahrudin ya. Tapi harus para pemain kita harus mengantisipasi para pemain dari Malaysia ketika melakukan sebuah tusukan ataupun bola-bola terupas, Bung Adi. Adul Bakhtiar, tendangan penjuru langsung ke kotak penalti. Berbahaya tadi ada Fadli Sas, namun sundulannya hanya menyamping di sisi kiri gawang dari Andre Thani. Nomor punggung 21 yaitu Safawi Rashid, gelandang Malaysia yang nampaknya belum terlalu leluasa untuk memporak-porandakan pertahanan Indonesia, Bung Supri. Betul, kedalaman para pemain kita ketika bertahan memang sangat baik ya. Walaupun sesekali kembali lagi bahwa Bayu Pradana mempunyai peran penting sebenarnya untuk bisa menjaga sisi pertahanan ini. Diserobot tadi bukan sebuah pelanggaran. Subramanian, Wanzak, masih Wanzak langsung ke depan. Ada Subramanian, patah di kaki Fahrudin. Ada Bayu Pradana, Evan Dimas, ke belakang dia ada Fahrudin lagi, masih Fahrudin. Ada Zulham Zamrun, masih Zulham, cantik sekali Zulham, ke belakang kepada Fahrudin, masih Fahrudin, bermain-main di belakang. Evan Dimas Darmono, bukan sebuah pelanggaran play on karena memang bola jatuh di kaki para pemain Indonesia meski terjatuh tadi. Andik Firmansyah, masih Andik, cantik sekali Andik. Main asal klub Selangor yang sudah 3 musim membela Selangor dan sukses, sangat sukses Bung di Malaysia. Betul, ya, mampu membawa Selangor untuk runner up ya Liga Malaysia. Serangan Malaysia kembali patah di kaki para pemain Indonesia, namun koordinasi lini tengah dan lini belakang Indonesia sebenarnya tidak terlalu baik, Bu. Betul, masih mencari komposisi ya para pemain kita. Membentuk chemistry memang tidak mudah, bukan? Fahrudin selama ini sedikitnya lebih senior dibanding Yanto Basna. Covernya juga sangat baik, interceptnya juga beberapa kali memang selalu merepotkan para pemain depan dari Malaysia. Roni Harun langsung ke kotak penalti. Ada Yanto Basna. Azrul Haq syuting. Hanya melambung tadi syuting dari Azrul Haq. Dan Indonesia dengan persiapan yang sangat singkat 2 hari tentu sangat menyulitkan untuk melakukan kerjasama yang sangat baik, Bung, di pertandingan ini. Betul. Kemudian juga Pikal mengatakan bahwa tujuan dari uji coba adalah mengidentifikasi sejauh mana, seberapa besar pemain-pemain pilihannya di setiap posisi, kemudian juga membentuk filosofi bermain. Walaupun dengan persiapan 2 hari memang sangat-sangat sulit, Bung Adi. Apalagi satu klub hanya diperbolehkan 2 pemain, Bung, itu tentu sangat menyulitkan karena bagaimanapun koordinasi di antara banyak pemain dari banyak klub tentu sangat menyulitkan dengan pola beragam yang ada di tiap klub, Bung Supri. Iya, hanya membatasi 2 pemain dalam satu klub, kemudian juga pemain-pemain yang lain yang memiliki perform baik itu juga tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi tim nasional. Sebuah kondisi yang sebetulnya harusnya Indonesia memfokus di tim nasional, Bung. Ya. Dengan kondisi kompetisi yang sebetulnya belum resmi banget, Bung, ya. Betul, apalagi 1 tahun lebih ya negara kita di ban, kemudian kesempatan untuk bisa memberikan sesuatu lewat tim nasional juga masih sangat sedikit dan terbatas. Ini adalah momentum yang sangat baik sebenarnya untuk lebih memaksimalkan potensi pemain yang ada, lebih untuk dimaksimalkan di tim nasional Indonesia. Roni Harun lemparan ke dalam Malaysia, langsung kotak penalti, berbahaya datangnya. Ya, teknik seperti itu juga akan sangat merugikan dia sendiri ya. Apalagi protek untuk kenyamanan buat dia juga sangat berbahaya, Bung Adi. Evan Dimas, Andik Firmansyah, Andik, masih Andik. Evan, Bayu, Evan lagi ke belakang. Fahrudin, Yanto Basna, Fahrudin lagi, Evan Dimas.
Boa Solosa kapten ke-11 yang turun jauh ke belakang. Ada Fahrudin, masih Fahrudin. Irfan Bahdim, Abdurrahman, Irfan Bahdim. Tidak cermat Irfan Bahdim, dicuri tadi oleh Muhammad Irfan dari Malaysia. Thomas Davis berusaha Malaysia menguasai permainan, namun serangannya berhasil dipatahkan oleh Fahrudin. Bayu tadi, ada Yanto Basna, Evan Dimas, ke kanan dia ada Benny, kembali lagi kepada Yanto, Bayu, Evan, antik sekali Evan, luar biasa Evan, enek kepada Bayu. Boa Solosa dibayangi oleh Roni Harun, dibuang oleh Roni Harun. Badro Bahtiar, kembali Malaysia menguasai permainan. Wanzak Haikal, ada Badro Bahtiar, Wanzak, ada Thomas Davis. Malaysia berusaha membangun serangan. Ke kanan dia ada Safawi Rashid, masih Safawi, shooting Safawi, mudah tentunya buat penjaga gawang Andri Tani, penjaga gawang asal klub Persija Jakarta. Sebuah situasi dan syuting yang tidak terlalu berbahaya, Bung Supri. Ya, tapi sering kali ya para pemain dari Malaysia berani melakukan syuting di area sepertiga pertahanan kita. Harus ada pemain yang minimal untuk bisa menutup para pemain dari Malaysia agar tidak melakukan syuting. Yanto Basna, Evan Dimas Darmono, Fahrudin. Nampaknya Evan Dimas cukup menonjol di lini tengah Indonesia, Bu. Betul, ada peran baru ya sebenarnya ya. Dengan adanya Boas untuk menjadi second line, Evan Dimas diopsikan untuk berkolaborasi dengan Bayu Pradana dan mengatur ritme lini tengah dari Indonesia. Subramaniam, berbahaya Subram, berusaha melewati Fahrudin namun gagal, dan tentu saja mudah saja buat penjaga gawang Andri Tani. Karena Subramaniam tadi masuk menggantikan Brendan Gansenling yang cedera tadi. Bukan sebuah pelanggaran Irfan Bahdim tadi, walaupun didorong tadi. Badro Bahtiar Malaysia berusaha membangun serangan. Ada Thomas Davis, sudah kepada Irfan, namun gagal, dipotong oleh lini tengah Indonesia. Yanto Basna ke kiri dia pada Abdul Rahman. Andi Kermansa yang berpindah posisi nampaknya. Boa Solosa dibayangi oleh Thomas Davis. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Masih 3-0 Indonesia unggul lewat 2 gol Boa Solosa dan juga Irfan Bahdim. Abdul Rahman, ke belakang dia ada Fahrudin. Langsung jauh ke depan. Cantik sekali. Ada Zulham namun nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside. Ada Alfred Riedel. Jelas offside, Bung Supri. Ya, Boas, kemudian juga Zulham di situ. Ada sedikit perubahan ya. Andik yang biasa di sebelah kanan untuk mengisi kekuatan sayapnya berganti posisi dengan Zulham. Ini upaya yang sangat baik ya. Apalagi 4 kali Andik Firmansyah ketika mendapatkan bola selalu mendapatkan marking ataupun kekuatan yang sangat keras. Malaysia sebelum melawan Indonesia di berbagai pertandingan uji cobanya juga tidak terlalu baik, ya? Betul. Ketika kalah lawan Papua New Guinea, kemudian juga lawan Fiji juga mereka melalui seri. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka juga belum dalam top 4. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Benny Wahyudi. Ini harus dipelajari para pemain Indonesia, Bung, bagaimana mengambil bola, karena dalam situasi pertandingan internasional, salah mengambil pun wasit akan melakukan keputusan bahwa itu adalah pelanggaran. Ya, apalagi Benny Wahyudi mencoba untuk melakukan tackling ketika bola belum sampai dikuasai oleh pemain Malaysia. Tendangan bebas Badro Bahtiar akan melakukan cukup jauh. Namun tentu saja ini sangat berbahaya karena umpan silang para pemain Malaysia cukup berbahaya dan sangat baik sekali. Nampak ada 7 pemain Malaysia di jantung pertahanan Indonesia. Langsung ke kotak penalti. Ada Fahrudin.
memang mempunyai postur yang cukup tinggi. Fahrudin Azrul Haq. Berusaha Malaysia mengurung pertahanan Indonesia. Ada Thomas Davis, langsung kotak penalti. Siapa yang akan diberikan? Berbahaya tadi adalah Fadli Sas. Maksudnya Irfan tadi berusaha mencuri namun gagal. Subramanian ke belakang pada penjaga gawang senior Malaysia itu Fahmi Chehmat, pahlawan Malaysia di Piala AFF 2010. Walaupun sempat dikalahkan Indonesia 5-1 di penyisian, namun berhasil menjungkalkan Indonesia di final, Bung Supri. Betul, 38 cap ya, kemudian bermain untuk Kelantan FA, 27 tahun, selalu menjadikan pilihan utama ya untuk bisa mengisi penjaga gawang dari Malaysia. Walaupun posturnya tidak begitu tinggi, Bung Adi, tapi kematangannya membaca permainan, kemudian berani keluar ketika bola-bola silang memang menjadi keunggulan dari Fahmi Chehmat. Evan Dimas, Irfan Mahdim, masih Irfan dibayangi oleh Roni Harun. Ke kanan dia, ada Zulham, langsung ke depan. Tentu saja Boas berada dalam posisi offside, karena memang terlalu jauh dari garis terakhir pertahanan para pemain Malaysia. Jelas sudah offside tadi Boas Solosa. Ya, jebakan offside yang sangat baik ya. Bagaimana Fadli Sas mampu mengkoordinasi lini pertahanan dari Malaysia dengan sangat baik di situ. Roni Harun berusaha membangun serangan para pemain Malaysia. Muhammad Irfan langsung ke depan, dipotong tadi oleh Beni Wahyudi. Umpan Irfan kepada Azrul Haq. Beni Wahyudi pemain asal Arema Kronus. Lemparan ke dalam buat Malaysia, nampak Amri Yahya dijaga ketat oleh Yanto Basna tadi. Cukup dingin permainan dari Yanto Basna, Bung. Betul. Ya, pemain ini pemain muda, kuat dalam 1 lawan 1 sebenarnya. Walaupun ketika diopsikan untuk bermain di line posisi, memang sedikitnya agak pasif ketika melakukan serangan, Bung Adi. Abdul Rahman ke belakang tadi. Evan Dimas kepada Bayu Pradana. Yanto Basna. Yanto sebenarnya bukan nama aslinya, Bung. Rudolfo. Yang pernah dibawa juga untuk tim SAD ketika itu. Kurang cermat tadi Yanto Basna. Andi Tani. Malaysia berusaha membangun serangan. Irfan. Ada Wanzak Haikal. Berputar-putar Wanzak. Ada Azrul lagi, Wanzak lagi, Azrul Haq, Fadli Sas. Nampaknya kondisi rumput dari Stadion Manahan tidak terlalu baik, Bung. Iya, memang terlalu rata. Betul, agak sulit ya ketika para pemain kita ingin memainkan bola-bola bawah pendek tadi. Beberapa kali sedikitnya agak terganggu dengan tebalnya rumput, Bung Adi. Mungkin karena tanahnya terlalu tidak rata juga, Bung. Ong Kim Sui yang mendapatkan gelar datuk setelah sukses membawa tim Harimau Malaysia, dan kini namanya Harimau Malaysia karena dulu namanya adalah Harimau Malaya. Harimau Malaya sendiri adalah julukan yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk pemain Malaysia itu Dolah Dan, yang penampilan di tahun 60-an sangat menyulitkan para pemain Indonesia, dan saking kagumnya Bung Karno sehingga memberikan gelar Harimau Malaya buat Dolah Dan diadopsi untuk tim Malaysia atau menjadi Harimau Malaya. Namun untuk membedakan tim Malaya dulu dengan sekarang, Federasi Sepak Bola Malaysia mengganti julukan tim Harimau Malaya dengan Harimau Malaysia saat ini. Iya, memang menarik ya bagaimana perform dari tim nasional Malaysia. Rivalitas dengan Indonesia pun juga sudah dimulai sejak tahun 1957, Bung Adi. Dan ironisnya julukannya diberikan oleh Bung Karno, Bung. Konon katanya. Iya. Abdul Rahman, Andik Firmansyah, cepat sekali Andik Firmansyah dibayangi oleh Thomas Davis. Bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi nampak terlihat Andik Firmansyah memohon kepada wasit Taki Al-Jafari untuk memberikan keputusan pelanggaran, namun nampaknya wasit Taki bergeming saja melihat ekspresi dari Andik Firmansyah. Berbahaya tadi, dipotong oleh Yanto Basna. Umpan dari Wanzak kepada Amri Yahya.
Indonesia menguasai bola. 3-0 Indonesia unggul. Bayu Pradana, Boas Solosa, kurang cermat Boas. Amri Yahaya, masih Amri. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan Boas Solosa terhadap Wanzak Haikal, kapten kesebelasan Indonesia atas berasal dari Persipura Jayapura. Menarik dari Wanzak tadi. Ada tarikan ya. Banyak tendangan penjuru buat Malaysia. Akan dilakukan oleh Bahdra Bahtiar. Makanya Stadion Manahan Solo penuh dengan supporter Indonesia, Bung. Iya, Pak Sopati memang sudah berjanji ingin memberikan support kepada tim nasional kita yang sejauh hampir 1 tahun lebih memang tidak berkiprah atau menjalin laga-laga internasional. Cantik sekali terlihat tadi Andri Tani memotong umpan tendangan penjuru Badro Bahtiar. Andri Tani memang penjaga gawang nomor 3 sebetulnya setelah Made Wirawan sebelumnya, Bung ya. Betul. Kurnia Mega, Made Wirawan yang memang di pertandingan ini tidak dipanggil. Kemudian ada Dian Agus. Mega diganti oleh Teguh Amiruddin yang memiliki perform yang begitu baik ya di PSTNI. Dan Andri Tani naik untuk bisa menggantikan posisi dari Kurnia Mega. Badro Bahtiar dilanggar tadi oleh Abdul Rahman. Malaysia menguasai bola lewat Wanzak Haikal. Ada Roni Harun. Pendek dia kepada Fadli Sas. Subramaniam. Patah kembali di lini pertahanan Indonesia. Serangan-serangan dari Malaysia memang belum terkoordinasi dengan baik, Bung Supri. Betul, peran dari Badro Bahtiar memang sangat berbeda ya ketika ada Syafiq di lini tengah dari Malaysia. Badro selalu melakukan bola-bola silang, bola-bola long passing, tapi untuk Syafiq bola-bola trupas, bola-bola 1-2 sentuhan. Ini yang belum dimiliki oleh lini tengah dari Malaysia. Azrul Haq tadi, pemain sayap dari Malaysia. Pertemuan Indonesia-Malaysia sendiri pun sudah terhitung lebih dari 90 kali, Bung ya. Ya, 94 Bung Adi. Bagaimana 38 kemenangan dimiliki Indonesia, kemudian juga 35 kemenangan dimiliki oleh Malaysia dan 21 berakhir dengan seri. Ini betul. Ini memperlihatkan bahwa rivalitas, kemudian juga intensitas pertandingan begitu panas, begitu ketat untuk kedua negara ini. Kembali terjatuh Andik Firmansyah, diterjang oleh Safawi Rashid. Nampaknya menjadi target tersendiri, Bung. Menjadi Theo nampaknya Andik Firmansyah dari para pemain Malaysia. Betul, kecepatannya ya. Kecepatannya memang selalu menyulitkan lini pertahanan dari Malaysia. Sehingga dengan kecepatan Andik, para pemain Malaysia tidak memberikan ruang sedikit pun untuk Andik Firmansyah mampu nyaman menguasai bola. Para pemain Malaysia tentu sangat mengenal permainan dari Andik Firmansyah. Betul, Andik berkiprah untuk tim di Malaysia, Selangor. Roni Harun, samping dia masuknya. Bukan sebuah pelanggaran. Irfan Bahdim, masih Irfan Bahdim, Irfan, ada kotak penalti. Hampir saja Zulham Zabrun menyerobot umpan dari Irfan Bahdim, namun cukup bagus tadi Thomas Davis mengantisipasi umpan dari Irfan Bahdim ke depan Zulham. Masih Andik, dicuri saja oleh Badro Bahtiar, berhasil diselamatkan oleh para pemain Malaysia. Wanzak Haikal, masih Wanzak, langsung ke depan, patah kembali oleh pemain Indonesia. 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Malaysia kuasai bola. Wanzak, ada Amri Yahaya, ke kanan dia ada Thomas Davis, angkat ke, masih dia ke samping, masuknya masih kepada Amri Yahaya, dibaik oleh Yanto Basna.
juga terkena angin, nampaknya pun terjatuh para pemain Malaysia. Amri Yahya, Bung. Iya, memang sangat berbahaya ya ketika Amri Yahya mampu dapat kuasain bola, dan inilah tugas yang sangat baik dari Yanto Basna, walaupun sedikitnya ada pelanggaran. Namun nampaknya wasit Taki Al-Jafari tidak melihat gerakan tangan dari Yanto Basna sehingga dibiarkan saja tadi. Andik Firmansyah, pelanggaran dilakukan terhadap Evan Dimas Darmono, lini tengah Indonesia tadi.